Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, khususnya teman-teman tunanetra di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Pemuda Islam Nusantara Official. Kali ini, kita akan membahas tentang teknologi yang bermanfaat bagi teman-teman tunanetra. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan setelan di Jisoo Lite dan Jisoo Plus. Simak baik-baik ya, karena tutorial ini akan sangat membantu kalian dalam mengoptimalkan penggunaan kedua aplikasi tersebut. Terus, kalian bisa menggunakan setelan dari Jisoo Lite ke Jisoo Plus, atau sebaliknya juga bisa semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Yuk, mari kita mulai tutorialnya. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin membawakan sebuah tutorial lagi, yaitu cara mencadangkan atau mengembalikan pengaturan yang ada di Jisoo. Kurang lebihnya pengaturan Jisoo. Oke, jadi gini ya, aku jelasin terlebih dahulu. Ini kalau misalnya teman-teman mau ganti Jisoo yang terbaru atau menghapus Jisoo atau mau menghapus data, teman-teman bisa cadangkan terlebih dahulu. Nanti kalau udah selesai dicadangkan, nanti terus Jisoo-nya nanti bisa dihapus atau dihapus data. Kalau teman-teman misalnya mau ganti Jisoo, nanti kalau udah ganti Jisoo, nanti pengaturannya bisa dikembalikan pengaturan. Oke, langkah yang kedua ini yang kita mau bahas. Langkah kedua ini kalau misalnya teman-teman mau pakai Jisoo Lite sama Jisoo Plus, misalnya teman-teman yang pakai Jisoo Lite terus tiba-tiba teman-teman pengen pakai Jisoo Plus juga, nanti bisa pengaturan Jisoo Lite dicadangkan terlebih dahulu kok. Terus habis itu nanti kembalikan pengaturannya ke Jisoo Plus gitu. Terus tadi yang perlu dicadangkan pengaturannya itu pengaturan Jisoo Lite. Terus habis itu kalau udah dicadangkan kita oke. Kalau udah oke, terus kita masuk ke aplikasi Jisoo Plus. Kalaupun sebaliknya, teman-teman kalau pakai Jisoo Plus tiba-tiba pengen pakai Jisoo Lite, langkah-langkahnya sama aja kayak tadi. Pengaturan yang ada di Jisoo Plus bisa dicadangkan, terus nanti masuk ke Jisoo Lite, terus nanti dikembalikan pengaturan. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet menyeting Jisoo ulang, soalnya di situ udah dikembalikan pengaturan dari Jisoo Plus atau Jisoo Lite gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut, ini perlu diingat ya teman-teman, ini bagi yang bisa, video ini tolong di skip. Kalau teman-teman ada yang belum bisa, ikuti saya sampai video ini selesai. Oke, pertama kita masuk ke pengaturan program. Selasa, 29 Oktober. Cerah, 33 derajat C. Oke, masuk ke pengaturan program. Aku dari sini aja biar cepat. Menu utama. Lebih, batal tombol. Edit konten fokus, pengaturan program. JS Quality. JS Quality. Kita masuk ke pengaturan lanjutan. 27. Pusat. Pengaturan umpan balik. Pengaturan tindakan. Pengaturan konten. Pengaturan pemberitahuan. Pengaturan lanjutan. Edited by Cah Banjarnegara. Oke, kita cari yang namanya cadangkan atau kembalikan pengaturan. Navigasi. Pengaturan OCR. Geser ke kanan terus. Pengaturan mode. Pengaturan aksi. Pengaturan metode. Pengaturan menu. Jalankan plugins. Schedule test. Profiles. Kelola list. Cadangkan atau kembalikan pengaturan. Nah, ini ya teman-teman ya. Cadangkan atau kembalikan pengaturan. Oke, kita cadangkan terlebih dahulu pengaturan
G Solid aku ini. Cadangkan pengaturan. Cadangkan pengaturan menyimpan Nah, ini pengaturan ya. saat ini akan menyimpan pengaturan yang pernah diisi. Cadangkan pengaturan. Menyimpan pengaturan batal tombol. Oke tombol. Terus habis itu kita oke. Pencadangan selesai. Cadangan pengaturan akan disimpan di folder backup. Pencadangan selesai. Cadangan pengaturan. Oke tombol. Kita oke lagi. Cadangkan atau kembalikan pengaturan. Oke, kita kembali. Pengaturan lanjutan. GS Quality. Depan tombol. Peluncur sistem. Kalau misalnya teman-teman pakai G Solid terus tiba-tiba pengen pakai G Plus, kalau teman-teman nggak mau banyak ribet, ya harus ikuti langkah-langkah tutorial aku ini. Oke, kita masuk ke G Plusnya. Layar halaman 2, layar 3, halaman 17.05. 16 APL. Halaman 5, 18. Buka laci. Smart Voice. Facebo. 40. Suara pintar. Telegram. Telepon. Keyboard. Voice Changer with effect. Video show. Dunia game. 1 belum dibaca dari perekam. Berbicara baterai. Suara pintar. GS Plus. Oke, kita GS masuk. Kita izinkan Selamat datang di GS Indonesia. semua Selamat datang di terlebih GS. dahulu. Selamat datang. Keluar tombol. Deskripsi izin. Bantuan pengaturan tombol. Deskripsi izin. Bantuan pengaturan tombol. Nah, kita klik bantuan pengaturan. Periksa izin pilih. Periksa. Pilih lanjutkan. Keluar tombol. Batal tombol. Langkah selanjutnya tombol. Kita pilih langkah selanjutnya. Gunakan gerakan ke kiri. Kembali. Akses semua file. Nonaktif. Izinkan akses untuk mengelola semua file. Nah, kalau ada keterangan kayak gini, aktifkan aja. Aktif. Akses. Kembali. Terus habis itu kembali. Kalau enggak, kembali ke atas. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk GS mendukung dua arrow untuk bernavigasi. Setiap Bisa dengan arrow pusat ke perangkat atas kan dan ke itu bawah ataupun ke kiri atau ke beda-beda. kanan. Gunakan gestur alternatif saat bernavigasi. Menggunakan gestur default. Tombol. Oke, kita pakai menggunakan gestur default. Baca petunjuk. Tips penggunaan. Tips penggunaan akan dibaca. Tips penggunaan tidak akan dibaca. Tombol. Oke, kita pilih yang ini. Baca daftar item. Baca daftar item. Membaca angka pada. Tips penggunaan akan dibaca. Tips penggunaan tidak akan dibaca. Tombol. Oke, kita pilih yang ini. Baca pemberitahuan dari. Membaca notifikasi akan dibaca. Tombol. Kalau ini terserah teman-teman ya, mau dibacakan mau enggak ya terserah teman-teman. Kalau saya pakai yang ini aja. Notifikasi tidak akan dibaca. Keluar. Notifikasi tidak akan. Nah, Gunakan mesin TTS tunggal. Gunakan mesin. Pilih apakah. Menggunakan TTS tunggal. Tombol. ini juga terserah teman-teman. Kalau pakai 2 TTS ya nggak apa-apa. Kalau pakai TTS tunggal ya nggak apa-apa. Menggunakan 2 TTS. Tombol. Menggunakan TTS tunggal. Tombol. Kalau aku pakai yang ini aja dah. Pengaturan selesai. Anda dapat bantuan gerakan tombol. Layar bantuan tombol. Oke tombol. Habis itu kita oke. Petunjuk perhatikan bahwa jika Anda adalah pengguna. Petunjuk. Perhatikan bahwa jika Anda adalah pengguna Android 13, saat Anda memulai GS Flow di aksesibilitas, kotak dialog setelan terbatas mungkin muncul, membuat setelan ini tidak tersedia karena alasan keamanan. Setelah mengklik tombol OK, buka informasi aplikasi GS Flow, klik opsi lainnya di pojok kanan atas, lalu klik izinkan pengaturan terbatas, lalu buka aksesibilitas lagi untuk mengaktifkan GS Flow. Jika Android 13 Anda tidak muncul peringatan di perangkat, instruksi ini dapat diabaikan. Nah, kalau ada peringatan kayak gini, itu teman-teman udah pakai Android 12 ke atas. Jadi ada peringatan kayak gini. Batal tombol. Oke, itu kita bahas nanti cara mengizinkannya. Oke tombol. Kita batal aja. Batal tombol. Bantuan pengaturan. Bantuan pengaturan. Oke, Periksa izin. Periksa izin muncul di atas aplikasi lain. Periksa izin. kita klik yang ini aja, izinkan semua terlebih dahulu. Izin ditolak. Oke tombol. Bantuan pengaturan. Permintaan izin. Jangan izinkan tombol. Hanya kali ini tombol. Saat aplikasi digunakan. Izinkan GS Flow Plus mengakses lokasi Izinkan perangkat ini semua tanda tanya. terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tidak dicentang. Perkiraan dicentang. Presisi tombol radio. Tidak dicentang. Saat aplikasi digunakan tombol. Izinkan GS Flow Plus mereka. Izinkan GS Flow. Jangan izinkan tombol. Hanya kali ini tombol. Saat aplikasi izinkan GS Flow Plus mengakses log panggilan telepon tanda tanya. Oke, Jangan izinkan tombol. Izinkan tombol. izinkan. Izinkan GS Flow Plus mengakses kontak tanda tanya. Izinkan semua ya. Izinkan GS. Enggak, jangan izinkan tombol. Izinkan GS Flow Plus menemukan terhubung. Izinkan GS. Jangan izinkan tombol. Izinkan tombol. Izinkan GS Flow Plus melakukan dan mengelola panggilan. Izinkan jangan izinkan tombol. Izinkan GS Flow Plus mengakses. Jangan izinkan tombol. Izinkan tombol. Bantuan pengaturan. Bantuan pengaturan. Oke, kalau udah seperti ini berarti udah diizinkan semua. Periksa izin. Periksa izin muncul di atas aplikasi lain. Nah, ini perlu juga ya teman-teman. Kita klik. Izin untuk jendela mengambang telah ditolak. Izin jendela terapung membantu dengan fungsi-fungsi seperti tirai layar. Nah, ini harus diizinkan. Izin untuk izin jendela batal tombol. Dapatkan izin tombol. Dapatkan izin. Ikon aplikasi. Kita cari yang G Plus. Kembali. Tampilkan di Android Auto. Baidu. Catatan. Facebo. File Manager. Visual Novel. Foto. DB WhatsApp. Get Apps. GoPlay. GS Flow Plus. GS Flow Plus. Kalkula. GS Flow Plus. Nah, ini ya. Tampilkan di kembali. Tampilkan nonaktif. Izinkan ditampil aktif. Oke, kita kembali. Kembali tampilkan di atas aksesibilitas depan. Kembali. Tampilkan Android Auto. Baidu. Kembali bantuan pengaturan. Akses depan. Bantuan periksa izin. Periksa izin muncul di atas. Periksa izin baterai. Periksa izin notifikasi. Oke, kita masuk ke periksa izin notifikasi. Izin notifikasi ditolak. Mungkin izin penggunaan izin
Berikan izin tombol. Nah ini ya. Setelan. Kembali. GS Hub. Tidak dicentang. Tampilkan notif. Dicentang. Oke, setelah itu kita kembali. Kembali pengaturan. Adventure Legend. Adventure Legend. Friends from all over the world. It tells the story of great. Here you can meet. GS Hub Plus. Oke. Akses depan tombol. GS Hub Plus. 20.240.914. Terus kalau udah semua, terus kita masuk ke Akses ke pengembang tombol. Pengaturan umum. pengaturan lanjutan. Pengaturan umpan. Pengaturan tindakan. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan pemberitahuan. Pengaturan lanjutan. Ekstensi. Pengaturan edited by Sam Adit Mada. Jadi pengaturan 17.10. yang aku cadangin, pengaturan Jisolite tadi bisa digunakan juga di Jiso Plus ataupun sebaliknya. Pengaturan Jiso Plus bisa digunain juga di pengaturan Jisolite. Asalkan langkahnya sama kayak di video aku kali ini. Navigasi ke atas. Pengaturan voice assistant. Pengaturan OJS. Pengaturan menu. Pengaturan mode. Jalankan grup. Schedule test. Profiles. Kelola resources. Oke, kita kembalikan pengaturan ya. Cadangkan atau kembalikan pengaturan. Cadangkan atau kembalikan pengaturan. Meskipun aku tadi mencadangkan pengaturannya dari Jisolite, tapi ini aku mau pakai pengaturannya di Jiso Plus. Bisa. Ataupun sebaliknya. Bisa juga. Kalau teman-teman pakai Jiso Plus, mau terus misalnya mau pakai Jisolite juga, pengaturannya harus dicadangin terlebih dahulu. Pengaturan Jiso Plus dicadangin, habis itu masuk ke Jisolite, izinkan semua. Setelah diizinkan, nanti kembalikan pengaturan. Cadangkan pengaturan. Kembalikan pengaturan. Nah ini ya. Kembalikan pengaturan. Mengembalikan pengaturan. Batal tombol. Oke tombol. Oke. Cadangkan atau kembalikan pengaturan. Pengaturan telah dikembalikan ke pengaturan yang Kalau tersimpan. berhasil, keterangannya kayak gini. Pengaturan telah dikembalikan ke pengaturan yang tersimpan. Oke tombol. Habis itu kita oke. Cadangkan atau kembalikan pengaturan. Pengaturan lanjutan. Oke, kita kembali. GS Hub Plus. Sekarang Peluncur sistem. kita izinkan pengaturan terbatas tadi. Seperti ada peringatan tadi, kalau teman-teman pakai Android 12 ke atas, ada peringatan kayak tadi. Aksesibilitas. Buka laci aplikasi tombol. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa langsung aktifin aja. Soalnya itu tadi udah pakai pengaturan Jisolite. Jadi pengaturannya sama. Jadi kita nggak perlu repot-repot apa ya. Misalnya nggak perlu repot-repot kalau mau menyeting Jiso. 1 belum di logout. Instagram, Smart Voice, Facebook, 4, telepon, keyboard, voice channel, video, dunia, rekam, berbicara, suara pintar, GS Hub Plus. Menaruh nomor layar 5, nomor baris 6, nomor kolom. Nah ini kita tekan lama ya Jiso Plusnya. Aksesibilitas tombol. Habis itu kita cari tombol aksesibilitas, habis itu geser ke kiri aja. Kembali terbaru, hapus, info APL. Masuk ke info APL atau Info APL. info aplikasi. Kembali, lainnya, info GS Hub, versi, perizinan. Cari pengaturan yang dibatasi. Tidak aktifkan izin, perizinan, dengan notifikasi, metode penghemat, setelan mode layar untuk tidak, hapus bawah, izinkan tidak dicentang kotak centang. Izinkan setelan yang dibatasi. Nah ini, Tidak dicentang kotak centang. oke, Dicentang kotak kita centang. centang. Oke, Depan tombol, peluncur sistem. udah selesai. Sekarang tinggal ngaktifin Jisolite-nya. Sorry, maksudnya Jiso Plus-nya. Buka laci aplikasi tombol. Oke, kita masuk ke sini aja Aksesibilitas tombol. biar lebih cepat. Depan asisten Google tombol. Setelan aksesibilitas tombol. Oke, masuk ke sini. Ikon aplikasi aksesibilitas. Kalau teman-teman pakai HP Redmi atau misalnya HP Android 12 ke atas, ada peringatan kayak tadi. Terus habis itu diizinkan terlebih dahulu semua. Terus habis itu kalau menghidupkan, cari info aplikasi, cari pengaturan yang dibatasi. Atau kalau enggak ya biasanya kalau teman-teman di HP Samsung, masuk ke info aplikasi Jiso, ada lainnya. Terus habis itu izinkan pengaturan yang dibatasi gitu. Oke, kita aktifkan Jiso Plus-nya terlebih dahulu. Aksesibilitas umum. Penglihatan. Oke, Umpan balik suara dimatikan. Talkback aku aktif. pakai talkback terlebih dahulu. Kembali. Aksesibilitas umum. Pemeliharaan. Pendengaran. Fisik. Pembaca layar. Talkback hidup. GS Hub Plus mati. 3. Nah ini ya teman-teman ya. GS Hub Plus. Gunakan GS Hub Plus mati. Keamanan. Oke, kalau teman-teman pakai HP Redmi, perangkat Redmi
ada peringatan kayak gini, soalnya keamanannya itu ketat banget. Aksesibilitas. Maka semua konten lain. Pelajari perilaku. Mulai otomatis. Tidak dicentang. Kotak centang. Di luar daftar. Nah, ini centang. Dicentang. Saya menyadari risiko. Batal. Oke. Tombol. Habis itu kita oke. GS 12. Oke, kita matiin talkback-nya. Tentang GS 12. GS 12 adalah program yang akan membantu tentang GS 12. Setelan. Nonaktif. Pintasan GS 12 mati. Opsi. Aktif. Gunakan GS 12. Nah, udah aktif ya Kembali tombol. teman-temannya. Aksesibilitas. Depan tombol. Peluncur sistem. Buka laci aplikasi tombol. Oke, begitu 17.15. 17.15. langkah-langkahnya kalau mau memakai setelan yang ada di Jieshuo sebelumnya, atau mau pakai dua aplikasi Jieshuo sekaligus, terus pakai pengaturan yang satunya bisa. Oke, mungkin video ini aja yang bisa aku tutorialin hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua atau bagi teman-teman yang belum bisa cara langkah-langkah seperti ini. Oke, sekian tutorial singkat dari saya. Menu GS 12. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga apa yang kamu pelajari di sini bisa bermanfaat dan menginspirasi kamu untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, teruslah belajar, berkarya, dan raih mimpi-mimpi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.